Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung perkuliahan ergonomi ya. Di minggu ke-16 ini, minggu terakhir, kita akan mempelajari tentang HRA, Human Reliability Assessment ya. Jadi ini adalah materi yang cukup penting karena trennya di ergonomi sekarang salah satu bidang yang sering kali dibahas ya dilakukan penelitiannya adalah Human Reliability Assessment. Nah, sebelum kita membahas tentang HRA, apa itu HRA, kemudian teknik-teknik apa saja yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi HRA, kemudian kita akan praktekkan yang terakhir ya, salah satu metode, yaitu metode Hurt ya. Nah, kita bahas dulu tentang human error. Kenapa kok kita bahas tentang human error? Karena kebalikan dari human reliability adalah human error. Artinya apa? Dikatakan reliable, human reliable, itu kalau si pekerjanya atau manusianya itu tidak melakukan error. Nah, maka kita pelajari dulu tentang error dulu. Nah, di dunia safety kita kenal ada banyak sekali faktor penyebab kecelakaan ya. Yang paling terkenal teman-teman membedakan ada unsafe action maupun unsafe condition kan gitu ya. Nah, unsafe action ini kalau kita pelajari lebih dalam sebenarnya lebih kompleks lagi karena berdasarkan teori Hendrich ya, kecelakaan kecelakaan kerja itu 88%, bayangkan ya, 88% itu disebabkan oleh faktor manusia. Nah, faktor manusia ini apa? Ternyata dibedakan lagi menjadi ada unsafe action ya, namanya unsafe action. Nah, unsafe action ini dibagi menjadi ada violation, kemudian ada human error. Nah, ini ya bedanya ya, ada human error, ada violation. Kita harus membedakan. Karena apa? Karena kedua hal ini akan beda ya cara mendekatinya, cara mengidentifikasinya. Nah, kalau violation ya, kalau violation itu cenderung lebih ke pelanggaran ya, pelanggaran violation. Maksudnya pelanggaran itu apa? Dengan sadar si pekerja itu sebenarnya tahu kalau dia tidak boleh melakukan hal tersebut atau harus melakukan hal tersebut, ya, tapi dia sengaja untuk melakukan itu, sengaja untuk melanggarnya. Uh, Diminta melakukan sesuatu, dia tidak melakukan, lalai ya. Kemudian diminta untuk menghindari sesuatu, dia tidak. Contohnya apa? Misalkan sudah tahu di area yang dekat dengan uh, bahan mudah terbakar itu tidak boleh merokok, tapi dia sengaja untuk merokok. Ya, sudah tahu dia sebenarnya. Nah, itu violation. Ya. Nah, bedanya dengan human error apa? Kalau human error itu dia sebenarnya bukan ini ya, bukan sengaja ya, tidak sengaja, tapi karena pekerjaannya itu mengarahkan dia untuk melakukan error atau kesalahan. Jadi sebenarnya dia tidak niat untuk melakukan hal tersebut atau menghindari hal tersebut, tapi karena pekerjaannya itu yang memang kompleks ya, urut-urutannya itu memang sulit dilakukan, maka dia cenderung ya, saya garis bawahi di sini, cenderung untuk melakukan error. Contohnya apa? Misalkan, oke, kita contohkan ke hal yang sederhana dulu ya, biar lebih paham ya, di lingkungan sekitar teman-teman. Ya, tentunya teman-teman pernah memasak nasi ya, memasak nasi menggunakan rice cooker ya, atau magic jar itu. Nah, atau biasanya anak kos ya seringnya. Nah, tentunya di rice cooker itu ada banyak menu ya. Ketika kita sudah mencuci berasnya, kemudian berasnya kita masukkan, kita tambahkan air, kemudian kita tutup. Nah, ada tombol di situ, ada banyak tombol, ada pilihan untuk Anda untuk memasak ya, cook ya. Ada yang untuk menghangatkan saja, warm gitu ya. Nah, eh, pasti Anda pernah sudah memasukkan berasnya ke dalam, sudah ada airnya, Anda tutup, kemudian Anda tekan, tapi harusnya Anda menekan cook, tapi Anda menekannya ke warm gitu ya, artinya menghangatkan. Ketika Anda sudah tunggu, sudah siap untuk makan ya, lauknya sudah ada dan seterusnya. Tapi ketika Anda buka ternyata belum matang. Ya, karena Anda lupa untuk menekan cook. Nah, tentunya ini kan nggak mungkin sengaja apa namanya iseng-iseng gitu ya, kan tidak mungkin ya. Tapi di sini yang harus diperhatikan bahwa sebenarnya pekerjaannya ya dalam hal ini adalah rice cooker ya, desain rice cookernya ini itu uh, akan ini ya memicu kita sebagai penggunanya itu untuk melakukan error, karena ya memang tahap-tahapannya itu rawan sekali untuk lupa gitu ya, lupa untuk menekan cook, kan seperti itu ya. Nah, itu yang salah di sini bukan operatornya, bukan orangnya ya,
tapi adalah desainnya, desain pekerjaannya. Anda bisa bayangkan ya, bedanya ya antara tadi violation eh, dengan apa, human error. Nah, kalau kasusnya tadi rice cooker tadi, maka dampaknya apa? Dampaknya adalah ya nasinya tidak matang gitu aja ya. Jadi dampaknya tidak besar. Nah, bayangkan kalau misalkan human error ini terjadi eh, di lingkungan yang berbahaya, misalkan ya. Misalkan apa? Eh, misalkan ketika Anda ini misalkan nyetir mobil misalkan atau nyetir motor ya, ketika Anda lupa untuk misalkan ya, ketika ada objek di depan ya, harusnya Anda menginjak tuas ya pedal gas, pedal rem harusnya, tapi Anda malah menekan ya, menginjak pedal gas misalkan. Nah, itu kan berbahaya dan seterusnya. Itu banyak sekali ya contoh-contoh di apa di parkiran ya, itu yang apa namanya, ada orang yang mengarahkan untuk parkir malah ditabrak dan seterusnya. Itu kan karena human error, bukan karena sengaja ya, tapi human error ya, dampaknya sangat fatal ya. Itu baru di mobil gitu ya. Bayangkan kalau misalkan itu di industri yang besar, yang risikonya besar ya. Di migas yang panel-panelnya itu sangat banyak dan sangat jelimet ya, yang rawan sekali untuk error ya. Sekali saja salah maka akan fatal dampaknya. Ini banyak sudah terjadi ya, lesson learned yang sudah kita pelajari. Anda sudah belajar tentang Flensburg, kemudian ada Bhopal ya di India maupun Chernobyl, itu semua adalah kecelakaan yang besar, bahkan bukan kecelakaan lagi ya, tapi disaster ya, disaster yang disebabkan oleh manusia, dan ini sangat besar sekali. Dan ternyata setelah investigasi ternyata penyebabnya adalah human error. Jadi bayangkan human error yang kecil saja itu dampaknya bisa sampai seperti itu. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi human error ini sangat penting. Kenapa? Karena ya itu tadi, yang salah bukan orangnya. Jadi percuma ya orangnya kita apa namanya, kita tegur, kita marah-marah, itu percuma. Nah, yang benar adalah desain pekerjaannya yang harus kita perhatikan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, oke, itu kita sudah bahas tentang ini ya, human errornya dulu ya, human error. Nah, lawan kata dari human error adalah human reliability. Jadi reliable itu kebalikannya error, kan begitu ya. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk mengukurnya? Nah, maka ada yang namanya human reliability assessment. Nah, kita baru masuk ke human reliability assessment ya, jadi HRA. Jadi HRA itu adalah suatu metode yang bisa digunakan untuk menginvestigasi ya kemungkinan human error dari seorang pekerja terhadap suatu pekerjaannya gitu ya. Nah, fokus kita adalah untuk pekerjaannya ya, desain pekerjaan. Nanti kita akan evaluasi apakah itu sudah memicu terjadinya error apa tidak. Itu nanti kita ujung-ujungnya adalah menghitung HEP gitu ya, human error probability. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk hari ini. Kira-kira yang akan kita lakukan adalah itu. Nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi tentang HRA, kemudian frameworknya seperti apa ya, tahapan-tahapannya untuk menganalisis HRA itu seperti apa. Kemudian nanti kita akan coba contohkan ya salah satu metode, yaitu HEART ya. Nanti akan coba saya peragakan langsung ya, bagaimana caranya kita mengaplikasikan metode HEART untuk satu pekerjaan ya. Itu yang akan kita lakukan hari ini, outline hari ini ya. Semoga nanti teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Oke, baik, kita mulai ya. Saya akan coba menjelaskan Human Reliability Assessment atau HRA. Nah, nanti kita akhiri dengan aplikasi ya, contoh aplikasi. Nah, untuk definisi sendiri ya, sebenarnya sudah saya jelaskan tadi ya, tapi secara formal ya, secara tekstual seperti ini. Probabilitas seorang pekerja akan correctly perform, artinya perform atau melakukan pekerjaan secara benar ya, correct ya. Benar, maksudnya benar itu apa ya, sesuai, misalkan ada SOP-nya berarti sesuai SOP, sesuai instruksi kerja dan seterusnya. Oke, ini ya sistem record, jadi sesuai yang dibutuhkan gitu ya. Oke, kemudian during the a given time period. Maksudnya apa? Maksudnya di sini kalau reliability dari peralatan itu kan bisa berfungsi pada periode waktu tertentu. Nah, kalau di
human itu asumsinya adalah limiting factor. Jadi waktu itu sebagai limiting factor. Artinya apa? Artinya kalau misalkan dia diminta untuk bekerja, ya misalkan ya dia diminta untuk melakukan setup pengelasan, misalkan ya welding, misalkan waktunya adalah 10 menit, yaitu time period. Jadi harusnya dia bisa melaksanakan tugas itu sesuai dengan standar selama 10 menit, kan begitu ya. Nah, lebih dari itu berarti terlalu lama dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan time period ya, kalau di human reliability. Nah, without performing any extraneous activity, maksudnya tanpa aktivitas yang lain-lain lah ya, yang tidak terkait, yang tidak relevan dengan yang ditugaskan gitu ya, yang bisa menyebabkan sistemnya terganggu. Oke, itu definisinya ya. Nah, kalau HRA sendiri ya tentunya assessment berarti upaya ya atau metode untuk mengukurnya gitu ya. Jadi assessmentnya itu adalah HRA gitu ya. Oke, nah teman-teman harus memahami ini ya, ini adalah general HRA proses. Ini punyanya Kirwan. Jadi memang HRA ini yang merumuskan itu adalah Kirwan ya. Nanti teman-teman bisa membaca bukunya, sangat lengkap sekali bukunya, full tentang HRA. Nanti saya berikan ini ya softwarenya. Oke, ini adalah frameworknya, langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah problem definition ya, problem definition. Nah, yang dimaksud dengan problem definition itu apa? Maksudnya adalah kita harus bisa merumuskan masalahnya dulu. Jadi apakah masalah itu benar-benar masalah human error apa tidak? Karena apa? Karena kalau misalkan ternyata bukan masalah human error, itu nanti tidak cocok gitu ya diselesaikan menggunakan metode human error ini gitu ya. Jadi kita harus tentukan dulu. Tadi sudah saya jelaskan apa bedanya human error dengan violation. Kalau violation nanti metodenya beda lagi gitu ya. Jadi kita harus bisa memastikan ya. Cara mengukurnya gimana? Cara mengukurnya adalah pekerjaan itu ya atau kesalahan itu disebabkan oleh faktor pekerjaannya, bukan karena murni orangnya. Kalau orangnya itu violation gitu ya. Contoh-contohnya tadi sudah saya jelaskan. Oke, berikutnya setelah kita sudah menentukan, oh ternyata memang masalahnya adalah masalah human error gitu ya. Nah, maka kita lanjutkan kedua ya. Ini banyak sekali terjadi kesalahan ya, teman-teman yang TA itu ada masalah di tempat OJT-nya, kemudian membuat proposal untuk membuat HRA gitu ya. Padahal sebenarnya masalahnya adalah masalah violation gitu ya. Jadi tidak nyambung gitu ya. Itu seringkali menjadi problem. Jadi Anda harus memahami kapan kita harus pakai HRA ini gitu ya. Oke, berikutnya adalah task analysis ya. Task analysis itu apa? Jadi yang kita evaluasi di sini adalah orangnya. Orang dalam hal apa? Dalam melaksanakan tugasnya. Maka di sini kita harus melakukan task analysis. Apa itu task analysis? Kita mengidentifikasi apa yang harus dilakukan oleh seorang pekerja itu. Jadi yang dimau oleh sistem itu apa? Misalkan pekerjaannya apa? Pekerjaannya misalkan milling misalkan ya, freeze misalkan. Maka task analisisnya itu apa? Langkah-langkah pekerjaan dari awal sampai akhir itu apa? Nah, itu kira-kira ya, itu task analysis. Nanti langsung kita contohkan ya, nanti metodenya ada banyak task analysis ini, nanti kita akan contohkan nanti. Oke, kemudian error identification. Maksudnya apa? Mengidentifikasi errornya apa. Jadi kemungkinan errornya itu apa saja. Misalkan pekerjaan bubut misalkan ya. Oke, pekerjaan bubut, maka kemungkinan errornya apa saja. Misal lupa mengambil kunci cak misalkan ya. Nah, itu salah satu kemungkinan error ya. Oke, kemudian representation. Nah, ini representation ini maksudnya apa? Representasi. Maksudnya apa? Maksudnya dalam sebuah sistem ya, dalam sebuah sistem itu apakah human errornya itu terjadi secara sendiri atau selain human error juga ada kesalahan dari peralatannya, artinya kombinasi. Oke, saya kasih contoh ya biar teman-teman nggak bingung. Nah, ini contoh ya, ini adalah salah satu hasil riset dari senior Anda ya, yang TA kemudian dijurnalkan ya. Nah, ini adalah contoh ketika kita mengidentifikasi kegagalan dari sebuah sistem. Sistemnya apa? Sistemnya APAR ya, fire extinguisher. Nah, di penelitian ini itu dia mencoba mengkombinasikan, ternyata APAR itu kan
kalau misalkan kita identifikasi kegagalannya kan tidak melulu karena aparnya ya, bisa jadi karena operatornya. Nah, maka coba dibuktikan di sini bahwa ternyata apar itu disebabkan oleh dua faktor ini. Pertama adalah faktor aparnya, kedua adalah human errornya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sistem apar itu ternyata bukan hanya masalah aparnya saja yang bermasalah, tapi juga kemungkinan adalah operatornya. Karena percuma aparnya fit bisa digunakan untuk nyemprot kebakaran, tapi kalau misalkan operatornya tidak bisa atau error ya, maka percuma ya, tidak bisa padam juga gitu ya. Maka dua aspek ini, aspek teknis maupun aspek human itu menjadi satu kesatuan ya, tidak bisa dipisahkan. Oke. Nah, maka ya cara yang paling tepat ya, yang paling mudah, yang paling ya representatif ya untuk menjelaskan hubungan antara human dengan apa namanya, misalkan dengan faktor yang lain itu FTLE ya, meskipun ada metode lain seperti ETA itu juga bisa gitu ya digunakan untuk mengidentifikasi ini. Oke. Jadi itu yang dimaksud dengan representation ya. Kita mengidentifikasi letaknya si human error itu di mana sih dalam keseluruhan sistem. Karena kalau kita belajar mengenai sistem, maka human ini tidak bisa berdiri sendirian, karena di sana juga ada peralatan juga gitu ya, ada lingkungan juga gitu ya. Jadi ya kita harus bisa memposisikan human error itu ke dalam satu kesatuan sistem yang lengkap. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, contohnya ini di sini hubungannya adalah OR ya, karena salah satu saja terjadi maka bisa terjadi kegagalan ya. Oke. Nah, perhatikan di sini, ini adalah probability-nya. Nah, probability ini 0,75 itu dari mana? Itu adalah dari ini bisa dari data historis ya, bisa dari data standar. Ini sudah saya jelaskan di mata kuliah teknik identifikasi bahaya ya. Kalau teman-teman lupa atau pengen buka lagi, silakan ya, nanti ada link yang di sini ya. Oke, kemudian human error di sini ya, human error di sini. Nah, kalau probability dari fire extinguisher trouble itu bisa didekati ya dengan konsep reliability yang sudah teman-teman pelajari di semester sebelumnya ya di mata kuliah TIP gitu ya. Nah, human error ini itu juga bisa dicari probability-nya ya, yaitu dengan cara kita mengidentifikasi menggunakan HRA, Human Reliability Assessment. Jadi ini adalah HEP atau Human Error Probability. Nah, gitu ya kira-kira ya. Jadi ini bisa kita dapatkan dari konsep reliability alat, kemudian ini juga bisa kita dapatkan menggunakan konsep reliabilitas human atau Human Reliability Assessment, atau lebih tepatnya adalah HEP, ini adalah Human Error Probability. Nah, barulah kita kemudian bisa mengkomunikasikan ini sehingga probability dari ini ya itu adalah kombinasi antara ini dan ini. Nanti tinggal dimasukkan formulasinya untuk gate OR, nanti maka ketemu ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi agar teman-teman mempunyai pemahaman yang lengkap, kira-kira HEP ini atau HRA ini fungsinya untuk apa sih ini ya. Fungsinya adalah utilitas. Jadi kalau misalkan teman-teman hanya memahami ini atau memahami ini saja, itu ya kurang lengkap ya, kurang komprehensif ya, banyak asumsi yang masih ada. Oke, itu kira-kira ya. Nanti lebih dalam bisa kita diskusikan lagi. Nah, berikutnya setelah representation ya, tadi representasi, berikutnya adalah quantification ya, quantification. Nah, ini yang membedakan ya. Kalau misalkan dari error identification ini langsung lompat ke error reduction, apakah boleh? Ya boleh, itu namanya kualitatif ya. Jadi HRA itu boleh kualitatif ya. Kualitatif artinya tidak ada hitung-hitungannya ya, tidak ada angkanya. Jadi dari error identification langsung lompat ke error reduction, boleh ya, tapi itu namanya kualitatif. Nah, kalau mau yang kuantitatif, maka setelah representation itu ada quantification. Nah, quantification itu apa? Kita mencoba untuk mengkuantitatifkan ya. Jadi kita mencari tadi HEP, Human Error Probability, ya ada angkanya tadi. Menggunakan metode apa? Banyak metodenya, bisa metode Hurd, metode Sparham, metode Slim, dan seterusnya. Banyak sekali metodenya. Zubin-Hazob juga ada. Oke, nah setelah quantification, nanti quantification akan saya contohkan ya langsung ya, nanti biar lebih paham ya. Kemudian setelah itu impact assessment. Impact assessment itu apa?
assessment dampak ya, kita mengakses dampaknya. Jadi belum tentu yang HEP-nya atau kemungkinannya tinggi itu dampaknya juga tinggi. Bisa jadi oke, kemungkinannya tinggi tapi dampaknya kecil. Nah tentunya kita tidak bisa menutup mata bahwa pokoknya kalau HEP-nya tinggi itu prioritas, bukan, belum tentu gitu ya. Bisa jadi HEP-nya rendah tapi dampaknya besar. Nah jadi konsep ini ya, konsep apa namanya, risk level ya, risk level itu juga berlaku di sini ya. Jadi kombinasi antara probability dengan severity gitu ya. Itu adalah impact assessment. Nah berikutnya setelah kita lakukan impact assessment, tentunya impact assessment ini untuk menilai ya mana yang perlu diprioritaskan gitu ya, mana yang prioritas pertama, kedua dan seterusnya. Setelah kita tahu mana yang perlu diprioritaskan, maka selanjutnya kita lakukan error reduction atau ya pengendalian ya, kemungkinan errornya kita kurangi. Dengan cara apa? Ya, karena ini tadi ya, human error itu fokusnya adalah ke pekerjaan, jadi hubungan antara manusia dengan pekerjanya, maka yang harus dilakukan adalah redesign task. Di sini ya langsung ditekankan di sini redesign task. Bukan orangnya dimarah-marahi ya, atau misalkan ditegur, dikasih sanksi, tidak, tapi justru yang kita curigai adalah pekerjaannya. Apakah pekerjaannya sudah jelas ya, instruksinya apakah sudah jelas, SOP-nya apakah tertuang dengan jelas ya, dan seterusnya. Kemudian misalkan tidak mesti administrasi ya, bisa jadi kita redesign alat. Redesign alat itu apa? Apakah misalkan tombol-tombolnya itu sudah apa namanya, sudah mudah dipahami misalkan ya. Kemudian apakah langkah-langkahnya itu bisa diikuti oleh semua orang? Apakah itu apa namanya terlalu membingungkan, rawan tertukar dan seterusnya. Itu jadi fokusnya ke situ ya. Oke, berikutnya setelah dilakukan redesign task ya tentunya quality assurance ya. Quality assurance itu memastikan bahwa tadi standar yang sudah kita perbaiki tadi ya kita rawat ya. Berikutnya adalah dokumentasi. Nah, kira-kira seperti itu ya, itu adalah framework untuk melakukan human reliability assessment ya. Nanti kita akan coba contohkan menggunakan metode HEART ya. Sebenarnya banyak metode tapi karena keterbatasan waktu kita coba yang HEART saja karena ini yang paling sering digunakan ya. Oke ya, kita ke metode HEART ya. Metode HEART, Human Error Assessment and Reduction Technique, HEART disingkatnya ya. Oke, ini adalah metode yang paling sering sekali ya dipakai ya. Nah, definisinya sendiri ya, teknik yang digunakan dalam bidang human reliability assessment untuk mengevaluasi besarnya probabilitas dari terjadinya human error selama proses penyelesaian dari sebuah task yang spesifik. Ini dari Kirwan 94 ya. Jadi buku itu lengkap, nanti silakan dibaca ya. Punyanya Kirwan ya. Nanti saya berikan softwarenya. Oke. Nah, langkah pertama nih ya. Langkah pertama adalah menentukan tipe task dari kemungkinan error yang terjadi, atau ini sebenarnya singkatan dari GTTS itu adalah Generic Task Types ya. Jadi GTTS, atau kalau di Indonesia kan ya ini ya, kemungkinan error yang terjadi. Ya, tipe task dari kemungkinan error yang terjadi, GTTS ya. Generic Task Types ya. Yang diperoleh dari tabel ini ya, tabel GTTS ini. Nah, jadi yang pertama adalah kita pilih ya. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 kategori task ini kita pilih. Jadi pekerjaan yang kita evaluasi itu termasuk ke dalam apa namanya kategori task yang mana. Apakah yang pertama misalkan pekerjaan itu tidak biasa sama sekali, dijalankan cepat dengan tidak mengetahui akibat yang mungkin terjadi. Paham ya maksudnya ya? Jadi pekerjaan yang tidak terbiasa, jadi bukan kegiatan yang sehari-hari gitu ya. Yang misalkan shutdown alat, misalkan shutdown alat kan enggak alat tertentu kan dia terus berjalan terus. Nah, shutdownnya kan enggak setiap hari misalkan ya. Atau misalkan penggunaan APAR. Penggunaan APAR itu kan bukan pekerjaan yang dilakukan secara setiap hari kan gitu ya. Kalau ada kebakaran saja dilakukan, atau kalau simulasi. Nah, maka ini termasuk tidak terbiasa sama sekali gitu ya. Dijalankan cepat, karena kalau kebakaran kan cepat ya, dengan tidak mengetahui akibat yang mungkin terjadi. Oke. Berikutnya misalkan yang kedua ya, apakah termasuk mengganti atau memulihkan sistem ke bentuk yang baru? Ya, misalkan ada sebuah masalah ya,
bagaimana cara menanggulanginya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan operatoran. Ini sorry ya, ini bahasanya bahasa terjemahan ya, jadi agak rancu ya. Lebih baik kalau misalkan teman-teman baca langsung bahasa Inggrisnya ya. Operatoran atau tugas kompleks yang membutuhkan tinggi tingkat pemahaman dan keterampilan gitu ya. Jadi yang teknis sekali gitu ya. Misalkan apa? Misalkan ya pekerjaan kelas ya. Pekerjaan kelas ya, kemudian pekerjaan perkakas itu kan ya perlu pemahaman dan keterampilan ya. Kalau tidak punya keterampilan ya tidak bisa gitu ya. Oke. Atau yang ini rutin, sangat praktis ya, cepat dengan melibatkan keterampilan yang relatif rendah. Ya contohnya apa? Misalkan cleaning. Cleaning itu kan sesuatu yang mudah saja ya, rutin ya, praktis sekali dan seterusnya. Jadi contohnya seperti itu ya, dan seterusnya ya. Ini Anda pilih. Jadi pilih salah satu. Jadi ketika teman-teman sudah menentukan pekerjaannya apa, kemudian arahnya apa, pilih salah satu yang cocok gitu ya. Nah nanti misalkan yang cocok adalah ternyata pekerjaannya rutin saja misalkan ya. Rutin, sangat praktis ya, tidak sulit. Nah maka skornya atau nilainya adalah 0,02. Nah, tentunya milih ini gampang ya. Memilih ini sangat mudah, tapi tidak sembarangan ya. Kalau milih tapi kita tidak paham pekerjaannya, ya itu menjadi fatal. Nanti hasilnya menjadi bias. Jadi apa? Kita harus benar-benar memahami pekerjaan. Nah, kalau misalkan nggak paham gimana ya? Tanya ke siapa? Tanya ke orang yang paham. Orang yang paham itu siapa? Nah, kita kenal yang namanya expert di sini ya. Expert. Siapa itu expert? Expert adalah orang yang memahami jalannya pekerjaan, dan ketika ada masalah ya yang diakibatkan oleh human error, maka dia bertanggung jawab. Gitu ya, saya ulangi ya. Orang yang memahami betul-betul ya di lapangan itu dia paham, langkah-langkah pekerjaannya dia paham, dan ketika ada masalah yang diakibatkan oleh human error, dia bertanggung jawab. Ya, bisa dibayangkan ya levelnya apa ya. Operator ya tidak mungkin ya, dia dia paham, tapi kalau misalkan ada masalah apakah dia bertanggung jawab? Tidak ya. Kenapa? Karena dia punya atasan. Atasannya siapa? Apakah supervisor, apakah kepala regu misalkan ya, apakah manajer dan seterusnya. Nah, atasannya itulah yang harusnya menjadi seorang expert karena dia paham, dan ketika ada masalah dia yang bertanggung jawab ya. Nah, proses untuk kita meminta masukan kepada si expert tadi ya, memilih pekerjaan ini termasuk yang mana sih gitu ya. Itu namanya proses expert judgment ya. Saya ulangi ya, expert judgment. Jadi proses judgment dari seorang expert itu ya. Jadi nanti ini adalah seperti itu ya, proses expert judgment ya. Oke. Kita pilih ya, misalkan yang rutin maka skornya adalah 0,02 ya. Kalau misalkan yang ini berarti 0,003 ya. Kalau misalkan ragu-ragu ya, agak ragu-ragu boleh angkanya boleh di antara 0,007 sampai 0,045 itu boleh ya. Oke. Ini nanti saya berikan ya filenya ya, file untuk tabel-tabel ini, expert judgment ini ya. Oke, berikutnya langkah kedua, menentukan error producing condition atau EPCS gitu ya. Error producing condition itu apa? Kondisi yang mensupport ya. Kondisi yang mensupport terjadinya human error itu adalah EPCS ya, yang diperoleh dari tabel ini. Ini ada sekitar 37, bukan sekitar ya, memang 37 ya. Ada 37 kondisi ya, kondisi yang bisa mensupport terjadinya human error. Nah, ini pilihnya boleh lebih dari satu, boleh 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Karena kondisinya kan bisa banyak gitu ya. Dan itu ya kita boleh milih lebih dari 1, boleh 2, boleh 3 dan seterusnya. Oke, contoh misalkan apakah kondisinya seperti ini? Kita cek ya. Misalkan yang pertama adalah tidak biasa dengan situasi di mana hal itu secara potensial penting tetapi hanya terjadi sesekali atau baru terjadi. Contohnya tadi ya, kondisinya sesuatu yang emergency gitu ya. Nah, itu kan tidak biasa sama sekali dengan kondisi itu. Maka skornya itu 17, itu harus kita masukkan 17 ya. Kalau misalkan ada kondisi itu. Kalau misalkan nggak seperti itu ya jangan dipilih gitu ya. Kita cek yang kedua, kurangnya waktu yang tersedia. Nah, pekerjaan yang waktunya itu pendek kan, kalau pekerjaannya itu terburu-buru itu kan orang kan cenderung untuk error ya. Jelas ya. Maka
kondisi seperti ini itu juga mensupport gitu ya. Nah, apakah pekerjaannya seperti itu? Misalkan enggak kok, misalkan waktunya lama, jadi ini enggak gitu ya. Dan seterusnya. Oke, ini bisa nanti teman-teman baca sendiri kondisi-kondisi ini mana yang ini ya, yang mensupport terjadinya ini ya. Jadi kita ini lagi-lagi kita harus konsultasi kepada expert gitu ya, karena dia yang paling memahami tentang kondisi pekerjaannya. Jadi kondisi-kondisi apa yang terkait yang mensupport terjadi human error itu si expert yang paham. Jadi kita tetap harus konsultasi ke expert atau proses expert judgment ya. Oke ya, ini nanti coba dipahami benar-benar ya. Nanti kalau misalkan sudah kita pilih maka nanti nilainya ini ya kita masukkan 9, 8 dan seterusnya ini ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Itu langkah kedua EPCS. Langkah berikutnya adalah menentukan proportion of effect yang bernilai antara 0 sampai 1 ya. Ini biasa disebut sebagai ini apa namanya? APOA ya. Assess proportion of effect. Oke. Jadi proportion of effect itu maksudnya apa? Maksudnya apakah si EPC ya, si EPC itu kan tadi ya, EPC itu kan yang kondisi tadi ya, kondisi mensupport terjadinya error. Apakah EPC-nya itu mempengaruhi apa tidak gitu ya. Nah, kemudian kalau mempengaruhi itu seberapa artinya seberapa sering EPC terjadi sehingga bisa menyebabkan error. Oke ya, bingung ya. Kita langsung baca saja ya, nanti akan lebih paham. Oke. Yang pertama adalah kalau angkanya 0. Sebelum kita ke angka ini ya, HEP tadi sudah saya jelaskan ya, HEP itu adalah human error probability ya. Semakin besar kemungkinan errornya berarti ya HEP-nya tinggi gitu ya. Misalkan 0,9 berarti wah mendekati 1 berarti ya ini ya peluang terjadinya error tinggi sekali kan gitu ya. Nah, itu cara membacanya seperti itu. Oke. 0 angkanya 0 kalau EPC tidak berpengaruh terhadap HEP. Ya, EPC tidak berpengaruh terhadap HEP. Jadi ini tuh semacam cross check ya. Semacam kita cross check. Tadi kan kita menilai ya. Kita akan menilai EPC apa saja yang mensupport ya. Nah, kemudian kita cross check lagi. Apakah benar EPC itu mensupport terjadinya error gitu ya atau meningkatkan HEP. Nah, kita cek. Misalkan angkanya 0, berarti kan 0 kan tidak berpengaruh terhadap HEP ya, berarti kita pilih tadi itu salah sebenarnya. Nah, itu kira-kira ini semacam cross check lah ya, atau memperdalam. Nah, 0,1 kalau EPC-nya itu dapat berpengaruh terhadap HEP jika EPC sering. EPC sering itu apa sih? Misalkan kondisinya tuh waktunya pendek. Waktunya pendek itu dalam satu hari itu, ini dalam setiap shift ya, itu frekuensinya 5 kali setiap shift. Ya, shift misalkan jam 8 sampai jam 3 misalkan ya. Itu kalau terjadi 5 kali baru terjadi error misalkan ya. Dan disertai minimal 3 EPC yang lain gitu ya. Jadi parameternya ada 2. Pertama adalah frekuensi ya. Frekuensi terjadinya EPC ya. Kemudian berikutnya adalah disertai dengan minimal berapa EPC yang lain gitu ya. 0,1 kalau ya frekuensinya itu lebih dari 5 kali setiap shift kemudian terjadi dan disertai minimal 3 EPC yang lain gitu ya. Jadi kalau tadi kan misalkan kita pilihnya 2 nih ya, 2 berarti kan tidak termasuk ini kan, harus disertai 3 EPC yang lain gitu ya. Oke, berikutnya adalah 0,2. 0,2 itu kalau dapat berpengaruh terhadap HEP jika EPC sering ya, EPC sering. Frekuensi lebih dari 5 setiap shift kemudian terjadi disertai 2 EPC yang lain. 0,3 itu bedanya kalau minimal 1 EPC yang lain. Jadi ada 1 EPC nih langsung HEP-nya terpengaruh gitu ya. Dan lagi-lagi ini subjektif ya, subjektif. Maka kita tetap ya harus konsultasi kepada expert. Artinya apa? Tetap ini adalah proses expert judgment. Oke ya, itu 0,4. Kemudian kalau misalkan yang 0,5 itu sudah berubah ya. Ininya frekuensinya lebih jarang ya, 2 sampai 5 kali per shift. Kemudian terjadi dan disertai minimal 2 EPC yang lain dan seterusnya ya. Satu ini yang paling parah nih. Dapat langsung berpengaruh terhadap EP jika EPC 1 kali saja terjadi. Ya. Oke, tanpa disertai
adanya tambahan EPC yang lain. Nah, itu sangat sangat parah. Oke ya, itu ya, ini dipilih, nanti dibaca lebih ini ya, lebih teliti lagi ya. Antara 0 sampai 1 ini kita pilih, lagi-lagi kita pilih, kita konsultasikan ke expert. Oke, ada 3 tabel itu yang perlu Anda nanti pilih ya. Nah, setelah dipilih barulah ini kita melakukan hitung-hitungannya. Pertama adalah menghitung assess effect. Assess effect. Ya, jadi assess effect rumusnya apa? Ini assess effect ya. AE sama dengan PI ya. PI ya dikali dengan FI minus 1 plus 1 ya. Ini sudah dijelaskan di sini. PI itu apa? PI itu adalah nilai assess proportion. Assess proportion itu apa? Ingat ya tabel tadi ya. Oke, kita lihat lagi ya. Nilai assess proportion. Assess proportion apa? Ini kan? Ya. Jadi apakah 0, apakah 0,1, apakah 0,2, ataukah 0,9. Nah, itu kita pilih. Misalkan 0,1 berarti ini kita masukkan 0,1. Gitu ya. Kemudian FI. FI itu apa? Nilai dari EPC. Ya, nilai dari error prediction condition. Oke ya. Minus 1. Nah, tadi kan ada ini ya, ada EPC-nya ada banyak ya. EPC-nya ada banyak. Maka nanti ada nilai AE-nya tergantung dari berapa jumlah EPC-nya, gitu ya. Jadi misalkan ada 1 EPC saja, maka nanti ada nilai AE 1 saja. Tapi kalau misalkan tadi yang dipilih misalkan kondisinya ada 2 misalkan yang support ya, maka nanti ada AE1, AE2, gitu ya. Jadi setiap EPC itu punya AE, gitu ya. Mudah-mudahan paham ya. Oke, nanti lebih mudahnya nanti kita coba saja ya. Oke, berikutnya setelah kita sudah menghitung tadi rumusnya ya, AE tadi ya ini. Nah, berikutnya adalah kita menghitung HEP-nya. Nah, kita sudah masuk ke HEP, Human Error Probability. Caranya gimana? Caranya adalah ini rumusnya ya. Human Reliability, HEP adalah rumusnya adalah R. R itu apa? R adalah Nominal Human Unreliability. Ya, Nominal Human Unreliability. Ya, R itu dari mana? Nah, ini ya. R itu adalah dari sini, dari GTTS ini, Nominal Human Unreliability ini ya. Misalkan, 0,26 atau misalkan antara ini boleh 0,26, maka ini kita masukkan di sini ya. 0,26. Ya, dikali ya, bukan X ini. Ini dikali. R dikali, nah, ini tanda apa ini? Ini tanda apa? Tanda seperti P ini seperti ini ya, semacam sigma. Kalau sigma itu kan penjumlahan berantai ya. Ya. Penjumlahan berantai. Nah, kalau ini itu adalah sama konsepnya dengan sigma, tapi ini perkalian berantai. Perkalian berantai ya. Ya, maksudnya apa? Perkalian berantai itu ya nanti apa namanya? Ini ya. F1 nanti dikali dengan F2 dan seterusnya. Oke ya. Nah, P kemudian FI kemudian ini apa? Ini kan tadi sudah kita hitung ya. Ini apa? Nah, ini kan rumus ini ya AE. Jadi ini sebenarnya adalah AE. Ya. Jadi secara gampangannya adalah R dikali dengan AE1 kali AE2 kali AE3. Itu maksudnya gitu ya. Oke. Itu adalah perkalian berantai ya, sejumlah I-nya berapa, AE-nya ada berapa ya. AE-nya misalkan ada 3 ya, berarti R kali AE1 kali AE2 kali AE3 dan seterusnya ya, sampai AE ke N. Oke ya. Saya pikir mudah ya. Nanti kita langsung praktekkan saja. Nah, kalau misalkan ini ya, nanti misalkan ya, just in case kalau misalkan probability-nya itu lebih dari 1 ya, ketemu HEP-nya itu lebih dari 1 misalkan, mungkin saja terjadi ya, namanya juga rumus ya, pasti ada kekurangan ya, kan nggak mungkin ya, nggak masuk akal ya kalau masuk probability lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 maka kita asumsikan bahwa nilainya adalah 1. Oke, gitu ya. Oke, kita langsung coba praktekkan ya. Oke, ya, langkah pertama adalah kita lakukan tes analisis ya. Jadi pekerjaannya yang kita akan contohkan adalah Firefighting ya, mengoperasikan APAR ya. Nah, tes analisisnya ya, yang pertama
ya tentunya ini ya kita identifikasi dulu apa langkah-langkah kerjanya. Pertama adalah menarik pin ya, kemudian aim at base of fire, jadi mengarahkan ke ini ya, ke bukan ke lidah apinya tapi ke dasar apinya, kemudian squeeze handle-nya, kemudian kita ini kita sweep ini apa namanya kanan kiri gitu ya. Nah, task analisis ini itu harus kita dapatkan dari mana? Bisa dari instruksi kerja ya atau dokumen SOP. Kemudian bisa dari kita pengamatan langsung ya. Bisa juga dari wawancara ya. Jadi banyak banyak sumber yang bisa kita dapatkan. Nah, ini jangan sampai salah ya. Artinya jangan sampai yang kita tuliskan ini kurang, misalkan ada tas yang tidak kita masukkan, artinya gagal kita identifikasi. Itu dampaknya kan sangat fatal. Jadi ini harus lengkap ya, harus proper di sini task analisisnya. Nah, berikutnya adalah kita lakukan potential error. Jadi masing-masing task itu kemungkinan errornya apa saja. Ya, misalkan kita tarik pin itu potensialnya apa? Pertama misalkan pin tidak ditarik, kan mungkin ya terjadi error seperti itu ya. Kemudian menariknya terlalu lama dan seterusnya, itu ada beberapa potensial error. Oke ya. Nah, kita akan coba langsung hitung ya HEP-nya. HEP dari ini potensial human error dari pin tidak ditarik ya. Pin tidak ditarik ya. Langkah pertama tadi ya, kita tentukan dulu GTTS-nya ya. GTTS-nya dari mana ya? Dari tabel. Ini ya, dari tabel ini ya. Oke, jadi ingat selalu ya. Ingat selalu pesan ibu ya. Oke, GTTS ya. Ini dari prosesnya seperti apa? Prosesnya adalah tadi ya, kita diskusi dengan expert ya. Kita diskusi dengan expert, kemudian kita tentukan termasuk yang mana, apakah A, B, C, D dan seterusnya. Oke ya. Misalkan ini D misalkan ya, pekerjaan sederhana karena kan cuma narik pin saja ya. Narik pin saja, kemudian pekerjaan sederhana yang dilakukan dengan cepat dan perhatian yang sedikit, kan gampang saja sebenarnya ya. 0,09 ya, kayak pekerjaan sederhana. Kita copy aja ya. 0,09 ya. Oke ya. Pekerjaan sederhana yang dilakukan dengan cepat dan diperhatikan yang sedikit. Oke ya. Oke, berikutnya tadi angkanya adalah 0,09 ya. 0,09. Oke. Nah, berikutnya kita pilih EPC-nya. Apa itu EPC tadi ya? Kondisi yang mensupport terjadinya error ya. Dari mana kita dapat? Dari tabel ya. Tabelnya di sini. Nah, jadi semua data itu dari tabel ini, kita tinggal pilih saja. Tapi seolah-olah gampang ya, kita tinggal pilih aja. Tapi ya proses milihnya itu harus dengan pendampingan expert ya, biar tidak salah. Karena kalau salah, asal serampangan kita pilih ya, nanti hasilnya bias ya. Hasilnya bias. Oke, ya misalkan kondisi yang menyebabkan misalkan ini, misalkan coba kita baca ya. Nanti silakan dibaca satu persatu ya. Oke. Ya biar cepat langsung kita ini ya. Ini contoh aja ya. Misalkan ini keraguan pada standar performansi yang diharuskan. Misalkan ya, ini contoh ya, misalkan ya, keraguan pada standar performansi. Jadi ragu-ragu ini apa namanya? Sebenarnya yang diinginkan itu seperti apa? Apakah langsung ditarik? Apakah harus diputar-putar dulu atau seperti apa? Ini kan ragu-ragu sepertinya. Jadi ini ya, oke, ini kita pilih ya. Ini kita pilih. Kemudian coba kita pilih lagi. Nah, misalkan kan kondisi kebakaran ya, kondisi kebakaran lingkungannya tidak sesuai, gitu ya, panas ya, dan tidak sesuai lah ya. Oke ya, jadi EPC nomor 31 sama 11 ya. Oke, 11 sama 31. Oke. Ini nomor 13 sama nomor 31. Ini silakan di ini ya, ditulis ya nomor 13 itu apa gitu. Ini biar cepet aja. Oke, FI nya berapa tadi, lupa ya. FI nya adalah ini, FI itu ini ya, total effect ya, total effect ya.
5 ya, 5 sama 1,15 ya, 5 kemudian ini 1,15. Oke ya, itu adalah FI ya. Kemudian kita pilih lagi assess proportion ya, PI nya. PI dari mana? Dari mana? Lebih keras ya. Dari tabel, selalu dari tabel ya. Oke, dari tabel ini ya. Oke, ini ya. Ini PI ya, assess proportion ini adalah PI ya. Tadi kan ini apa namanya, ada dua saja ya EPC-nya ya. Oke, kemudian jadi kita pilih ya frekuensinya dulu, kemudian baru EPC yang lain ada berapa ya. Frekuensinya ya tentunya enggak ya. Kan kebakaran kan ini ya, kebakaran kan nggak mungkin satu shift ada 5 kebakaran, nggak mungkin ya. Jadi ya biasanya satu kali, jadi ini ya yang satu kali frekuensinya ya. Jadi antara ini atau ini. Oke, satu kali. Kemudian EPC-nya berapa? Oh, disertai dengan minimal satu EPC yang lain gitu ya. Jadi kan cuma dua tadi ya, minimal satu EPC yang lain, jadi hanya dua. Oke, 0,9 ya, ini kita pilih ya 0,9. Oke, ini 0,9 ya, 0,9. Yang ini tentunya sama ya, 0,9. Oke, nah kita mulai perhitungan ya. Assess effect ya, AE. Nah, kita langsung masukkan aja rumusnya, sama dengan PI. PI-nya apa? PI-nya kan ini ya. Nah, ini kan PI, mana PI? Ini kan 0,9 ya kan? Dikali dengan FI. Ya, FI mana ini kan? FI ya, minus 1. Oke. Kemudian kurung dulu ya, plus 1. Oke, benar ya. Oke ya, 4,6 ya. Yang di bawah yang AE, ini AE1 ya, ini AE1. AE2 nya ya kita tinggal tarik saja 1, sekian ya. Oke ya, kita sudah ini. Kalau misalkan nanti EPC nya ada banyak ya dilanjutkan aja ya. Oke, kita langsung ke HEP nya. HEP nya kita masukkan rumusnya sama dengan ini ya, ini tadi apa namanya, perkalian berantai ya. Jadi R nya mana? Ini ya, 0,09. Oke, kemudian dikali ya, dikali dengan ini kan apa sih ini kan AE kan ya, kan rumusnya sama kan, ini kan AE. Jadi AE1 kali AE2, karena kan ada 2 EPC, jadi ada 2 AE. Oke, AE nya ini dikali ini. Oke, 0,4 ya, 0,4 hasilnya, artinya apa? 40% ya. Jadi 0,46 berarti 46% ya. Itu HEP-nya atau human error probability-nya dari kemungkinan error pin tidak ditarik. Ya, pin tidak ditarik. Jadi pin tidak ditarik itu probability-nya adalah 0,46% gitu ya. Kira-kira ya caranya ya. Jadi tadi langkah-langkahnya Anda harus pahami mulai dari awal task analisis sampai menghitung HEP ya. Dan kunci dari penentuan HEP ini adalah expert judgment. Tadi kan ada 3 tabel expert judgment tadi yang kalau misalkan itu tidak dipilih dengan baik, maka nanti hasilnya akan bias, teman-teman ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Jadi memang tahapannya mudah, tapi proses dalam memilihnya itu adalah tantangan tersendiri gitu ya. Dan ini adalah metode yang paling sering kali digunakan ya untuk TA, untuk riset dan seterusnya. Jadi penting untuk Anda menguasai ini. Nanti tentunya ini ya, metode penilaian ini juga Anda harus pahami. Untuk referensinya tadi ya, Kirwan, nanti saya akan kirim softwarenya juga. Oke, itu tadi materi untuk hari ini ya, untuk Human Reliability Assessment ya, HRA, kemudian metode HERT ya, untuk metode untuk apa namanya hari ini, sekaligus hari terakhir ya.
sekaligus materi terakhir dari semester ini, mata kuliah ergonomi ya, teori maupun praktikum ya. Saya dan Pak Lukman ya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman ya, baik itu kelas A, B, C ya, yang sudah ya antusias ya selama satu semester ini ya. Meskipun ya kondisi daring seperti ini banyak kekurangan ya, ya kita ini ya kita tetap kita syukuri ya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi ya, tentunya dengan mata kuliah yang lebih menarik dan kondisinya mudah-mudahan bisa secara langsung ya, tatap muka atau luring gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ya kalau misalkan materi yang kurang atau penyampaian yang kurang atau mungkin feedback yang masih kurang ya. Ya kita ini ya, kita belajar sama-sama belajar gitu ya. Oke, itu saja. Tetap sehat, tetap semangat ya. Selamat belajar. Kemudian nanti kita ketemu lagi di UAS ya. Mudah-mudahan nanti semuanya mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kompetensinya tercapai juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.